Berdasarkan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 2017, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Desa, dan Panwaslu LN dibentuk bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai. A. 3 bulan. B. 1 bulan. C. 1,5 bulan. D. 2 bulan. E. 2,5 bulan. Jawaban yang benar adalah B. 1 bulan. Salah satu persyaratan bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu adalah A. Memiliki kepengurusan di 75% jumlah provinsi. B. Memiliki kepengurusan di 50% jumlah provinsi. C. Memiliki kepengurusan di 50% jumlah kabupaten kota. D. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. E. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan daerah. Jawaban yang benar adalah D. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Tiga. Untuk memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten Kota melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut, kecuali A. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK. B. Menerima pendaftaran calon PPK. C. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK. D. Melakukan seleksi psikotes calon anggota PPK. E. Melakukan wawancara calon anggota PPK. Jawaban yang benar adalah D. Melakukan seleksi psikotes calon anggota PPK. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan A. Prinsip-prinsip check and balances. B. Sistem proporsional terbuka. C. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak. D. Asas penyelenggaraan negara yang baik, good governance. E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Jawaban yang benar adalah E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, mengandung makna A. Harus ada proporsi perempuan sekurang-kurangnya 30%. B. Upaya proaktif mewujudkan proporsi perempuan sekurang-kurangnya 30%. C. Mengingatkan pentingnya terpenuhinya proporsi perempuan sekurang-kurangnya 30%. D. Diperhatikan, tapi tak harus diupayakan proporsi perempuan sekurang-kurangnya 30%. E. Seyogyanya ada perhatian terhadap proporsi perempuan sekurang-kurangnya 30%. Jawaban yang benar adalah B. Upaya proaktif mewujudkan proporsi perempuan sekurang-kurangnya 30%. Kampanye hitam, black campaign, dalam kontestasi pemilu yang berintegritas adalah A. Wajar dan sah. B. Wajar, tapi tidak sah. C. Tidak wajar, tapi sah. D. Tidak wajar dan tidak sah. E. Wajar, bisa sah bisa tidak sah. Jawaban yang benar adalah D. Tidak wajar dan tidak sah. Sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Cara penyelesaiannya adalah A. Melalui kepolisian. B.
Melalui MK. C. Melalui Kejaksaan. D. Melalui Bawaslu. E. Melalui Gakumdu. Jawaban yang benar adalah D. Melalui Bawaslu. Pemerintahan oleh sekelompok elit kaya yang mengandalkan kekuasaan politiknya pada aspek keturunan disebut A. Demokrasi. B. Aristokrasi. C. Nomokrasi. D. Oligarki. E. Otoriter. Jawaban yang benar adalah D. Oligarki. Semakin berkurang peserta pemilu akan semakin berkurang pula, kecuali A. Durasi waktu penghitungan suara. B. Kerumitan pilihan pemilih di TPS. C. Biaya penyelenggaraan pemilu. D. Kerumitan manajemen pemilu. E. Kualitas demokrasi. Jawaban yang benar adalah E. Kualitas demokrasi. Parliamentary threshold 4% untuk tingkat nasional, mengandung arti A. Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. B. Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR saja, dan pasti tetap dapat kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. C. Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR dan anggota DPRD provinsi, tapi masih akan dapat kursi anggota DPRD kabupaten kota. D. Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, tetapi masih mungkin dapat kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. E. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah D. Peserta pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, tetapi masih mungkin dapat kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota.